yang kita lakukan adalah kaizen, mengambil yang baik, membuang yang buruk, ciptakan sesuatu yang lebih baik ke depannya. India mereka tuh punya pengobatan tradisional juga namanya Ayurveda yang kemudian juga mendunia Ayurveda. Kemudian China juga punya TCM atau Traditional Chinese Medicine. Dan sebetulnya Indonesia ya punya jamu, punya rempah-rempah di situ. Nah, cuman kalau kita bisa ngelihat kekayaan atau keanekaragaman pengobatan tradisional itu sangat kaya. Dan kalau bukan anak-anak muda atau kita sendiri yang manfaatkan, nanti siapa lagi sebetulnya? Atau mungkin Indonesia yang terlalu kaya jadi kita jadi terlena gitu. Tapi sebetulnya lagi-lagi kita punya kekayaan yang banyak. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk masa depan kita juga. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Hai, kembali lagi di Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Nah, kali ini Cynthia kembali hadir bersama dengan teman-teman Foodcast semuanya. Nah, kali ini sudah ada satu narasumber yang tentunya luar biasa dan bisa menginspirasi kita nih kalau yang ingin berwirausaha dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia terutama ya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Andika Mahardika selaku founder dari Agradaya, dan ini usahanya ada di Yogyakarta juga. Selamat siang Ya, Mas Andika. Ya, selamat siang Mbak. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah ya. Oke, kita akan cerita-cerita ya mengenai usaha yang dibuat oleh Mas Andika bersama dengan istri juga ya tentunya ya. Betul. Nah, ini adalah Agradaya. Betul. Seperti itu. Kalau boleh tahu Agradaya diambil dari nama apa sih Mas? Agradaya itu sebetulnya secara definitif terdiri dari dua kata, kata agra dan daya. Agra dari agraria dan daya dari berdaya. Jadi sebuah doa semoga pertanian di Indonesia bisa berdaya. Oke. Sebenarnya tentang itu. Jadi agraria dan berdaya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kan usaha yang dibuat oleh Mas Andika sendiri merupakan pemberdaya mengolah rempah organik yang berkualitas dan tentunya juga memberdayakan petani-petani Indonesia, terutama untuk petani perempuan seperti itu. Nah, Mas bisa dikenalkan gak sih secara singkat mengenai komoditas yang Mas Andika buat ini dan juga potensi rempah sebagai pangan lokal Indonesia sendiri? Ya, jadi kita mulai Agradaya itu di tahun 2016 dalam pengembangan rempah. Jadi awalnya tuh sebetulnya di tahun 2014 saya dan pasangan itu pindah ke Jogja dan di 2 tahun awal itu kami masih belajar, jadi kita tinggal ke desa dan mengupayakan kegiatan bersama dengan masyarakat. Nah, ketika di awal kami masih mencari-cari kira-kira komoditas apa yang bisa dikelola. Awalnya sempat beras merah, bening melinjo, terus kesalahan kami di awal adalah kurang bisa menyeimbangkan antara potensi yang ada dengan validasi marketnya. Nah, di 2016 kami bisa menyeimbangkan apa yang ada potensi berupa rempah-rempah yang ada di Perbukitan Menoreh, yang tepatnya ada di Kecamatan Kokap sama Kecamatan Girimulyo dengan market. Nah, market di sini adalah dari sudut pandang retail atau end customer dan juga sudut pandang industri atau perusahaan farmasi atau obat. Jadi dari situ kami melihat bahwa sebetulnya ada peluang nih dari potensi yang ada di desa, yang mana ketika saat itu kondisi rempah-rempah kayak termasuk kunyit, temulawak itu dijual dengan harga yang sangat murah. Ketika musim panen raya, kunyit itu saat itu dijual hanya Rp1.000 per kilogram. Jadi karena saking kondisinya sangat melimpah, sangat banyak, dan itu harus segera dijual karena kalau paling nggak dalam 2 atau 3 bulan nggak dijual itu akan bertunas. Nah, itu udah nggak cool lagi untuk dibikin makanan atau dibikin jamu, itu udah nggak enak di situ. Nah, kemudian kami berpikir untuk bisa menciptakan produk yang bisa awet dalam jangka panjang untuk dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan. Nah, kalau secara market di tahun 2016 dan hingga sekarang sebetulnya tren konsumsi masyarakat Indonesia untuk bergaya hidup sehat, kemudian memilih makanan-makanan yang natural, yang organik itu makin tinggi. Risetnya saya itu dari Nielsen yang saya baca.
Nah, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang juga sebetulnya kami sedikit terbantu karena masyarakat lebih teredukasi terhadap mulai memilih makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, awalnya dari situ. Nah, jadi kami bersama dengan masyarakat saat ini kami melibatkan ada hampir 300-an petani di Jogja dan di Trenggalek, Jawa Timur. Nah, sudut pandang awalnya adalah dari potensi yang melimpah. Nah, di situ kemudian kami mendorong petani untuk bisa melakukan pengolahan pasca panen. Jadi kita mengenalkan teknologi namanya rumah surya atau solar dome dryer yang berfungsi untuk mengeringkan. Tapi kalau mengeringkan biasanya pakai oven yang dari tenaga dari gas ataupun listrik. Nah, ini menggunakan radiasi sinar matahari dan atau tungku biomasa. Nah, itu. Nah, ini kan tadi kan dikatakan Mas Andika bahwa rempah-rempah ternyata harganya sangat murah ya. Betul. Selama masa panen lalu dijual ke pasaran ternyata sangat murah dan itu belum tentu juga menguntungkan bagi petani-petani. Seperti itu kan. Akhirnya Mas Andika buatlah satu inovasi yakni mengolah rempah-rempah tersebut menjadi satu hidangan ataupun minuman yang akhirnya ini memiliki daya jual yang tinggi seperti itu. Nah, membentuk itu semua bagaimana sih Mas untuk menggandeng para petani agar tidak hanya menjual bahan bakunya saja nih, tapi ayo kita bikin suatu inovasi agar nantinya ini bisa memberikan keuntungan juga bagi mereka gitu Mas. Ya, betul. Nah, ini sangat berpengaruh sebetulnya, terutama ketika kita melihat satu komoditas hasil panen dalam hal adalah rempah itu bisa diolah sampai sejauh apa. Jadi kita memposisikan kalau ngomongin kategori produk itu kategori apa. Nah, sebetulnya rempah-rempah itu bisa macam-macam. Bisa dari sebagai skincare atau lulur, kemudian bisa untuk makanan atau bumbu dapur, kemudian juga bisa jadi obat di situ. Obatnya pun bisa macam-macam, bisa ngomongin sebagai obat tradisional atau obat yang sifatnya kimia, chemical kayak kunyit diambil kurkumin kontennya. Nah, kita kemudian menganalisa kira-kira apa yang bisa kita usahakan maksimal, cuman bisa dilakukan oleh masyarakat dan oleh kami. Jadi secara teknologi masih bisa affordable atau kita bisa memenuhi. Nah, ketemunya rempah-rempah yang dikategorikan sebagai obat-obatan tradisional atau kalau dalam legalnya itu BPOM obat tradisional yang ada logonya kayak tulisannya jamu terus ada daun-daunnya. Nah, jadi kita sampai ke arah situ karena sebetulnya bisa aja produk kami itu dijadikan bumbu masak, tapi bisa aja. Cuman itu secara kompetitor banyak banget, kemudian secara harga juga belum yang tidak terlalu tinggi di situ. Nah, dari situ kemudian kita analisa lagi kira-kira hal apa yang bisa dilakukan oleh petani yang mereka bisa mendapatkan nilai tambah dan itu dilakukan oleh mereka secara mudah. Nah, jatuhnya adalah di pengeringan. Karena sebetulnya pengeringan di masyarakat desa itu sebetulnya adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Namun pengeringannya yang di mana? Nah, biasanya masyarakat itu ngeringin di depan halaman rumah atau di atas genteng di situ. Nah, padahal kalau ngeringinnya secara bisa dibilang sembarangan seperti itu ya kontaminasi bahan yang tidak diinginkan, kemudian cemaran dari debu, kadang misal ada ayam lewat, kotorannya jatuh gitu segala macam. Nah, itu kan sangat tidak hygiene. Nah, di situ kemudian kami mengenalkan teknologi yang sebetulnya memudahkan petani untuk kalau misalnya hujan nih kayak sekarang itu nggak harus buru-buru ngambil, masukin, kemudian nggak mikirin panasnya masih bisa sekitar 50 sampai 70 derajat di situ. Nah, di situ kita kenalkan. Nah, dari sisi itu petani bisa mendapatkan nilai tambah dari kunyit yang sebelumnya cuma 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogram. Tahun 2020 ini kita beli per kilo kunyit keringnya itu 60.000. Jadi hampir berapa kali lipat tuh. Jadi ada nilai tambahnya. Tapi cara melakukan pendekatan kepada petani-petani untuk mengajak mereka melakukan inovasi ini susah nggak sih Mas? Ada tantangannya memang. Jadi di tahun awalnya kita kan 2016 hingga 2017 itu kita fokuskan ke kegiatan pengembangan masyarakat. Nah, di situ kita datang ke awal ke sana itu nggak langsung ngomongin yang sifatnya transaksional. Jadi nggak dulu ngomongin nanti Bu kalau udah kering dengan cara ini dibeli dengan harga berapa, tapi itu nanti dulu. Kita lebih fokusnya pendekatan personal dulu. Jadi kita kayak bikin mereka lebih nyaman kalau ketemu kami. Bahkan kami di awal nggak langsung mengenalkan sebagai perusahaan, tapi kenal ini sebagai tim atau kelompok yang lagi melakukan riset tentang rempah-rempah. Penelitian bilangnya. Karena itu jadi jalur masuk yang lebih smooth bisa dibilang untuk gak langsung tiba-tiba menganggap kami kayak pemborong atau juragan di situ. Nah, dari pendekatan personal tersebut yang akhirnya kita pelan-pelan jadi kayak lewat ngobrol, kemudian sempat beberapa momen juga kita nginep di sana untuk bisa tahu mendalam tentang untuk bisa ngajak petani untuk berubah gitu. Berubahnya nggak cuma tentang pengolahan pasca panen, tapi juga di masalah budidaya penanamannya.
Jadi kita mendorong petani juga melakukan penanaman secara natural, pakai konsep natural farming, yang mana mereka menggunakan bahan alam yang di sekitar mereka untuk jadi pupuknya, pupuk makro, mikro atau pestisida, fungisida, herbisida di situ. Nah itu sih. Jadi personal dulu, ngebonding dulu, jadi kayak keluarga. Bahkan sampai sekarang tuh kan kami kesana itu kan dari di zaman kami bahkan belum punya anak. Sampai istriku hamil, masih tetap beberapa awal bulan ke sana kita punya anak. Nah, jadi kalau pas kita bawa anak ke sana itu jadi kayak rebutan anak kami. Jadi dibawa ke sana kemari dan mereka nyebutnya sebagai Mbah Gunung. Jadi karena tempatnya dan saya ingat satu momen itu anak saya ajak pas itu masih usia 5-6 bulanan. Terus dibawa dan ternyata abis itu ada bekas duren. Jadi kayak abis dicekokin duren. Di situ sampai sekarang anak saya suka banget duren. Nah, awalnya gara-gara dikenalin sama petani-petani yang di sana. Jadi udah kayak keluarga sih betul-betul. Berarti ada satu pelajaran yang bisa dipetik teman-teman dari Foodcast sendiri, bahwa untuk memulai suatu usaha dimulailah secara personal terlebih dahulu ya. Dimulai secara smooth tadi yang dikatakan oleh Mas Andika, bahwa kalau mau usaha ya dari yang terbawa terlebih dahulu sampai akhirnya nanti akrab menjadi satu keluarga, dan nantinya kalau untuk memulai satu inovasi bisa terkoordinasi dengan baik, bahkan melibatkan banyak orang juga ya, Mas ya. Betul. Oke, baik. Mas, kalau dari Mas Andika sendiri bagaimana sih cara memilih komoditas rempah yang akan dibudidaya sekarang ini? Sebetulnya kita nggak memilih sih Mbak. Jadi kita datang ke Menoreh dan kami mendata rempah-rempah biofarmaka apa, atau dalam istilahnya empon-empon di situ yang secara angka, secara kuantitatif itu jumlahnya melimpah. Nah, ketemunya kunyit, temulawak, kemudian jahe. Jahenya jahe emprit sama jahe merah. Nah, dari situ kemudian kita tarik mundur, kira-kira bisa dibikin produk apa. Nah, untuk sekarang kita punya produk dalam 3 varian. Jadi ada namanya spices powder atau rempah bubuk, kemudian spices tisane atau rempah teh, kemudian spices latte atau rempah susu. Nah, ini pengembangan dari 4 produk utama itu. Jadi dari jahe emprit, ada yang dibikin namanya blue ginger. Itu campuran dari jahe emprit dengan bunga telang dan serai. Kemudian ada namanya indigenous tea, itu jahe, kunyit, temulawak dicampur dengan kapulaga. Tapi yang jadi fokus utama ini. Dan kemudian kami tarik mundur lagi, kira-kira kayak misalnya awalnya itu kami bingung untuk jual temulawak. Karena untuk taste anak muda atau yang ini rasanya nggak getir atau gitu aneh. Tapi kemudian ternyata ketika kita coba rilis ke pasar, ternyata ada beberapa kelompok konsumen yang justru mencari temulawak. Mereka adalah golongan yang penyintas autoimun, penyintas penyakit liver dan cancer. Nah, kita fokusin ke sana. Jadi ternyata lama-lama marketnya bisa ketahuan dan nyari ketemu sendiri gitu. Tadi kan nggak cuma satu komoditas aja ya, misalnya jahe hanya diolah menjadi minuman jahe saja, tetapi ada juga mungkin inovasi juga dicampur dengan bunga telang dan lain-lain. Ini juga sebelumnya dilakukan riset terlebih dahulu agar nanti rasanya nih kalau diterima masyarakat cocok kayak gitu. Iya betul. Jadi di awal itu ada yang secara kita punya beberapa tujuan. Jadi pertama yang memang dijadikan produk secara fungsi adalah fungsi kesehatan. Jadi kalaupun ini rasanya nggak enak, ya ini bentuk toleransinya karena ini memang fungsinya kesehatan. Jadi nggak apa-apa nggak enak gitu. Ada satu yang fokusnya ke rasa. Jadi secara rasa harus enak, ada benefit tambahannya berupa kesehatan. Nah, ini ada 2 fokus produk yang berbeda. Nah, terutama untuk yang secara rasa, nah kita sering bikin kayak semacam tes organoleptik dengan FGD rasa. Jadi kita dalam tanda kutip memanfaatkan konsumen-konsumen loyalnya Agradaya. Jadi kita jadiin mereka kayak jadi VIP member. Yang kalau kita punya rilis produk baru itu mereka adalah orang-orang yang di awal yang kita kirimin produk kita untuk kita mintain feedback. Jadi belum ada kemasan finalnya, baru kayak sampel-sampel doang dan kita minta feedback dari mereka. Nah itu sih, jadi dari sana termasuk juga teman-teman, awalnya memang dari teman-teman tim sendiri, kemudian ke orang-orang yang datang yang kita undang ke tempat kita di Minggir, nah kemudian ke VIP member. Nah dari situ kita kombinasikan, kemudian kita formulasikan secara final. Kalau misalnya mereka cocok, nanti ini siap untuk dipasarkan gitu ya? Betul, karena mereka nantinya yang kira-kira akan konsumsi produk kami kan. Jadi kan kadang kita suka lupa sebagai pengusaha itu terlalu pede dengan produk kita itu enak banget gitu. Tapi ketika dirilis ke pasar, ternyata nggak ada yang beli. Nah kita balik. Nah balik caranya adalah kita dengerin apa kata konsumen, dengerin apa feedback atau saran dari mereka. Nah itu yang kita kemudian jadi bahan pelajaran. Nah gitu. Itu berarti rasa-rasanya nih mulai dari taste-nya anak muda sampai yang taste-nya untuk mungkin pengobatan ataupun orang tua yang sukanya tidak terlalu manis. Ini
ini semuanya ada ya, lengkap ya di Agredaya ya. Iya, betul. Lengkap banget nih, pokoknya bisa cobalah produk-produknya Agredaya nanti ya. Boleh. Mas Andika, bagaimana sih terkait dengan proses perubahan pertanian rempah konvensional ini menjadi organik? Kalau menurut Mas Andika? Ya, itu memang tidak membutuhkan waktu yang tidak singkat memang. Jadi di awal itu kita mulai tahun 2016, sekitar bulan Juli saat itu, dan kita butuh untuk bikin yang namanya lahan percontohan atau lahan demplot. Jadi sebetulnya prinsipnya kita kan sebagai manusia termasuk juga petani itu percaya ada sebuah konsep atau sebuah ide, ketika itu ada bukti nyatanya, kita baru percaya 100%. Nah, caranya ketika kita mengenalkan konsep natural farming adalah dengan bikin lahan demplot. Jadi kita bandingin secara langsung. Jadi pas itu butuh lahan sekitar 300 meter persegi. Jadi membandingkan ini tanaman rempah yang diolah dengan cara yang biasa, yang sebelumnya mereka lakukan, yang ini dengan konsep natural farming. Nah, selama 1 kali masa panen itu mereka langsung bisa melihat bedanya seperti apa. Itu yang kalau dari natural farming. Yang kedua, yang dengan penggunaan rumah surya atau solar dryer, itu petani kita ajak datang ke rumah surya yang udah jadi duluan. Jadi sebelum dibikin di lokasi para petani, kita ajak melihat ke rumah surya yang sudah ada di tempat kami di pinggir. Jadi langsung kebayang bentuk rumah surya kayak apa. Karena kalau cuman hanya ngasih tahu lewat pemaparan gitu proyektor itu, nah itu nggak kebayang. Jadi langsung lihat, langsung kebayang bentuknya kayak apa, panasnya kayak apa di dalam, kayak sauna segala macam di situ. Nah, jadi kuncinya sih harus ada contoh nyata untuk bisa dikasih lihat ke petani. Gitu. Oke, berarti petani-petani yang mungkin ada di Menoreh itu sendiri sekarang sudah menggunakan solar dome dryer ini sendiri ya? Betul. Jadi nggak ada yang mungkin dipajang lagi di depan rumah, di jalan-jalan gitu, udah nggak ada. Yang kami beli harus lewat situ. Jadi termasuk tidak hanya kunyit temulawak, ada daun salam, daun cengkeh juga, kapulaga, kemudian secang. Nah itu semuanya harus pakai rumah surya. Karena kalau nggak masuk itu nanti bakal ketahuan sih. Misalnya di cek lab itu nanti ada cemaran angka kapang atau segala macam, itu pasti ketahuan. Jadi kita wanti-wanti. Nah, kenapa akhirnya kami mengapresiasi petani dengan harga yang relatif mahal, itu karena mereka memang sudah melakukan tahapan proses yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kita perlu mengapresiasi hal itu dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, dan juga lebih menguntungkan para petani ya. Effortnya sudah besar nih. Betul. Nah, kita juga harus kasih penghargaan juga untuk para petani juga. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang solar dome dryer ini sendiri, dalam menyelesaikan produksi, ini untuk awal pembuatannya seperti apa, Mas? Ya, nah ini yang menarik sih sebetulnya. Saya perlu menyampaikan bahwa secara latar belakang saya dan pasangan saya Asri itu bukan dari jurusan pertanian atau jurusan teknologi pangan di situ. Tapi yang kami percaya sebetulnya di dunia ini sebetulnya tidak ada yang betul-betul baru, tapi ada expertise atau pihak-pihak lain yang udah jago duluan. Nah, ketika kita menemukan potensi rempah dan kita paham bahwa ini bisa diolah dengan cara pengeringan, nah kita cari tahu ada teman-teman yang menjadi kolaborator. Nah, ada satu namanya Yayasan Kerabat Desa Kota yang dari tahun 2006 sebetulnya itu udah bikin solar dryer house atau rumah surya ini. Mereka itu NGO dan dia bikin di macam-macam tempat untuk pengeringan produk macam-macam. Jadi nggak hanya makanan sebetulnya. Jadi bahkan bambu, kemudian pisang sale. Nah, kita manfaatin itu untuk pengeringan rempah-rempah di situ. Jadi ketimbang kami belajar dari nol, mungkin bisa, tapi butuh waktu yang lebih lama. Lebih lama lagi. Nah, itu kami melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak lain yang sudah jago duluan. Termasuk natural farming juga bukan dari kami sendiri yang mengedukasi. Jadi ada ibu-ibu namanya Bu Tuti, itu juga sudah expert tentang natural farming, dia ajak terlibat di situ. Oke, berarti menggandeng lebih enak ya untuk menggandeng yang sudah ahli dulu, lalu pelan-pelan juga belajar ya bagi Mas Andika dan istri juga belajar sehingga terbentuklah dari inovasi solar dome dryer ini dalam pembuatan rempah-rempah yang ada di Agredaya sendiri ya. Benar. Baik, terkait dengan inovasi bagaimanakah tentang pengemasannya nih, pengemasan dan juga pengolahan rempah-rempah di Agredaya. Ya, pengemasan itu juga kita bikin riset beberapa kali, Mbak. Jadi kita belajar atau mengamati sebetulnya kalau misalnya secara personal itu berapa sih kapasitas serapan atau konsumsinya dalam 1 bulan. Jadi kita ngeriset kira-kira berapa gram sih mereka habis dalam 1 bulan, dan itu kita bikin kemasannya seberat itu. Jadi awalnya kita pernah bikin ukuran 150 gram, 100 gram, nah sekarang final 50 gram. Karena itu adalah angka rata-rata
konsumsi habis dalam 1 bulan per orang. Meskipun memang ada yang lebih dari itu, ada yang kurang, tapi itu rata-ratanya. Jadi awalnya dari situ. Jadi milih netonya berdasarkan riset secara behaviornya konsumen kayak apa. Kemudian dari segi nama, kemudian juga kenapa sih pilihannya namanya spices powder turmeric bukan bubuk kunyit gitu. Karena itu pilihannya ke segmentasi pasar kami yang memang pertama ibu-ibu, kemudian tinggal di kota, secara segmentasi kelas ekonomi kelas menengah atas. Jadi kalau ada mungkin kalau es teh 3.000 tapi iced tea 15 gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh secara psikologis terhadap harga. Jadi kita namanya termasuk juga yang kita pilih nama untuk spicy latte itu namanya turmeric latte. Padahal bisa wedang kunyit. Nah, tapi kita pilih secara nama yang pas dengan segmentasi konsumen kami. Nah, itu yang secara pengemasan. Kemudian tadi satunya tentang pengolahan ya. Nah, benar. Pengolahan sebenarnya kita sangat berupaya untuk bisa ngikutin regulasi pemerintah. Jadi kalau kita sebagai perusahaan yang menghasilkan produk rempah ingin melakukan klaim terhadap khasiat atau benefit produk kami yang punya misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian kalau misalnya kunyit untuk mengurangi inflamasi segala macam, nah itu mesti ada legalitas yang kami harus penuhi, yaitu standar BPOM obat tradisional. Nah kita ikut standar mereka, jadi mulai dari ruangannya, kemudian protap atau prosedur tetap, SOP segala macam, nah kita ikutin mereka. Jadi sebelum kayak sekarang ada protokol kesehatan cuci tangan atau pakai masker, nah di lokasi kami, di pabrik kecil kami itu udah ngelakuin itu dari tahun lalu sebetulnya. Nah itu sih, termasuk di petani juga kita upayakan mereka dari mulai pemilihan bahan baku, kemudian pengeringan, kemudian ada sortir, dikirim ke tempat kita, itu ada SOP-nya di situ. Oke, nama-nama ini kan mempengaruhi juga ya untuk menarik masyarakat membeli gitu. Nah di masa pandemi kan tentu rempah-rempah ini paling banyak dicari, terutama di awal-awal pandemi bulan-bulan Maret kalau tidak salah. Ini kan orang-orang pasti banyak sekali mencari rempah-rempah seperti itu. Ada nggak sih nama khusus yang diberikan selama pandemi ini? Mungkin tadi ada spicy turmeric dan lain-lain. Nah, kalau di masa pandemi ada nggak nama baru yang dicetuskan dari Agrodaya? Nah, sejujurnya ketika awal pandemi itu kita malah cenderung tidak terlalu istilahnya overclaim, karena kita ketika di awal mungkin pernah mengamati yang jualan jamu itu obatnya itu mengobati COVID, kemudian anti corona segala macam. Nah, padahal itu enggak gitu. Bukan anti COVID atau menyembuhkan corona ya, tapi ketika mengkonsumsi rempah dan itu dikonsumsinya justru bukan ketika sakit, tapi sebagai langkah preventif dan promotif sebagai gaya hidup sehari-hari, dikonsumsi maka kamu sehat. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita awalnya malah agak jadi against tentang beberapa expert yang bilang, nah ini harus ini. Nah, itu yang di kami malah harusnya nggak begini, nggak terlalu berlebihan gitu. Nah, itu yang kita malah pro BPOM yang mengedukasi. Sempat kan ada satu kementerian yang overclaim. Nah, itu kita pernah bikin satu post yang justru nyinyirin mereka, karena gimana sih kamu malah temen-temennya BPOM malah nggak ini gitu. Jadi kita di awal nggak ngasih nama macam-macam, lebih ke justru kita fokusnya ke loyal konsumen yang sekarang dari dulu sampai sekarang tuh masih ada. Karena ketika bulan Maret sejujurnya peningkatan pendapatan itu sampai 5 kali lipat dari orang-orang yang panik buying gitu. Dan kami sebenarnya sudah sadar bahwa nanti pasti akan banyak kompetitor yang tiba-tiba muncul. Karena yang namanya hukum supply and demand pasti terjadi. Ketika ada permintaan yang sangat besar, pasti tiba-tiba nanti kompetitor akan banyak. Nah, kami tetap mempertahankan dengan harga segitu karena kami percaya sebetulnya kami lebih istilahnya memfokuskan ke konsumen yang sudah dari dulu udah setia daripada karena yang tiba-tiba naikin harga gitu. Sempat bahkan saya ingat jahe merah sekilo mentahnya aja 100.000. Benar. Gitu. Waduh, padahal kita jualnya udah serbuk cuma 50.000 di situ. Nah, kami sebenarnya ada keinginan untuk naikin nggak ya, tapi kami memilih nggak sama sekali. Jadi karena kami pertama secara bahan baku juga bisa dapat langsung dari petani dan nggak kalau mungkin yang dapat mahal karena memang dapatnya dari pengepul ya atau dari tengkulak. Nah, kita dapat bisa dari akses persen langsung. Jadi nggak kemainin harga itu sih. Jadi malah kami pas corona agak kaget-kaget seneng atau gimana, tapi sebenarnya kita lebih ke untuk menjaga tetap rempah ini fungsinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, bukan sebagai anti coronanya. Biar gitu. Badannya tuh tetap sehat ya. Karena kan ini kan virus gitu. Jadi kita juga harus memprotek diri kita sendiri. Dan juga
tadi benar yang dibilang Mas Andika bahwa mungkin tidak dengan menaikkan harga atau memberikan nama yang unik seperti itu, tapi lebih mengedukasi masyarakat juga bagaimana memilih rempah-rempah yang baik juga betul. dan layak konsumsi. Jadi nanti di badan juga enak dan nggak ada indikasi apa-apa gitu ya Mas ya. Sempat malah kemarin itu kita kan banyak promoting beberapa tanaman lokal yang itu sebetulnya kayak tumbuh sendiri atau istilah Jawanya tukul dewe gitu. Ada salah satu yang pernah kita promote itu meniran. Meniran itu kan juga punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah itu udah kayak rumput sebetulnya sih, cuman nggak tahu orang-orang gitu. Nah itu yang kita, jadi sebetulnya jadi pas itu kita bilang nggak harus kunyit kok, nggak harus jahe gitu, karena orang-orang rebutan gitu. Nah padahal meniran tuh ada juga gitu, yang itu ada di sekitar kamu. Di awalnya tuh kami pernah begitu juga. Ya agak-agak sulit sih ya Mas ya awal-awal gitu. Terlebih kan juga sama masyarakat yang dia takut banget gitu loh. Betul. Aduh, aku harus nyari kemana, udah bahan baku juga sudah mulai langka seperti itu. Nah, pas soalnya bulan Maret itu adalah masa lagi musim tidak panen raya. Jadi kondisi rempah-rempah saya itu memang terbatas sekali, makanya mahal banget. Tapi pas bulan Juni, Juli udah mulai stabil karena udah panen raya. Nah itu udah mulai stabil lagi harganya. Tapi Maret, April, Mei itu lagi mahal-mahal ya memang karena kondisinya sangat sedikit di pasaran. Tapi kalau untuk Agradaya sendiri? Kita nyetok, jadi kan kita selalu berkomitmen ketika panen raya itu kita harus beli. Jadi kita memang punya gudang, tapi memang di bulan Maret saat itu yang harusnya stoknya itu sampai bulan Juni itu dalam minggu ketiga Maret itu udah habis. Gitu. Terus gimana Mas habis itu? Itu akhirnya kita mesti manen hasil panen yang sebetulnya belum usia panen yang di tempat petani. Di situ. Jadi yang harusnya kadang rendemennya itu 7 kilo jadi 1 kilo kering, itu antara 15 atau 10 kilo tuh baru jadi 1 kilo kering. Daripada harus gitu. Membeli yang lebih mahal gitu ya. Panen lebih dini gitu lebih ya. Dini, betul. Baik, kita ke petani-petani. Masalah petani yang kita tahu bahwa Agradaya melibatkan petani-petani yang ada di Menoreh. Betul. Nah, menariknya di Agradaya ini melibatkan petani-petani wanita atau perempuan dan juga tidak sedikit dari mereka ada yang memang anak-anak muda yang excited gitu ya untuk ikut turun langsung memproduksi dari Agradaya sendiri. Itu gimana Mas ceritanya? Nah ini sering dikira itu Agradaya fokus ke gender gitu. Padahal itu awalnya nggak by design sama sekali. Jadi ketika di awal itu kan kita memang untuk pencarian sumber bahan rempah-rempah itu awalnya kita itu nyari dari beberapa pasar tradisional yang ada di Kulon Progo, kemudian dicari ditelusur gitu. Ini dari mana sih kuning, temulawak, jahe. Nah tersebutlah beberapa wilayah. Salah satunya itu namanya Pedukuhan Pringtali di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo. Nah kita ke sana pas menyusuri jalan memang betul kan kelihatan tanaman kunyit, temulawak, jahe itu kan kelihatan di sepanjang jalan, di pekarangan, di hutan, di situ banyak. Nah kita ke sana, kita awalnya ketemu dengan kepala dukuhnya. Kan masuk ke sebuah daerah ada punya tokoh-tokoh tertentu, bisa kepala adat. Nah pas itu kita datangnya ke kepala pemerintahannya adalah dukuh. Nah kebetulan lagi kepala dukuh punya istri itu yang menjadi ketua dasawisma atau kayak perkumpulan ibu-ibu lah. Nah ketika situ ternyata lagi ibu-ibu yang di situ adalah sebagian besar adalah petani. Justru yang di lokasi situ yang bertani adalah yang perempuan. Nah yang sekitar 80% dari anggota dasawisma tersebut adalah petani rempah di situ. Jadi sebetulnya bukan petani rempah sih, mereka itu petani multi crops atau tumpang sari. Jadi di satu area pekarangan atau hutan itu mereka nanamnya macam-macam. Ada coklat, ada kelapa, ada rempah salah satunya. Jadi bukan yang hanya fokus ke rempah aja. Nah dari situ Mbak, jadi awalnya kita masuknya malah nggak melalui kelompok tani hutan atau kelompok wanita tani, tapi lewat organisasi yang sudah ada. Nah dari situ yang ternyata kita nggak perlu untuk promoting tentang kesetaraan gender atau apa. Nah ternyata udah kayak gitu sendirinya di sana. Sudah ada adatnya juga di sana seperti itu gitu ya. Iya betul. Yang tentang anak muda ya mungkin ya. Yang tentang anak muda sebetulnya dalam kurun waktu hampir 5 tahun ke belakang sebetulnya sih saya mengamati bahwa mungkin awalnya itu dari kebosanan atau pilihan beberapa generasi milenial kali ya yang kayak capek di Jakarta atau monoton kerjaannya segala macam, dan kemudian mereka memilih tinggal di pedesaan. Nah mungkin saya sama pasangan saya salah satunya. Nah dari gelombang-gelombang tersebut yang ternyata banyak di beberapa macam daerah itu yang jadi akhirnya kayak bisa dibilang antara getok tular atau saling menginspirasi satu sama lain.
Nah dari situ akhirnya ada beberapa anak muda yang awalnya itu kita rekrut dari program magang. Kemudian ada yang melalui kita punya satu platform namanya petanimuda.org, itu yang berisikan cerita-cerita anak muda yang bertani di berbagai daerah di Indonesia. Jadi bentuknya urunan tulisan volunteer semua. Nah tapi intinya mengabarkan berita baik tentang sebetulnya anak-anak muda yang bertani itu juga banyak kok, cuman nggak terberitakan aja. Nah itu upaya sederhana. Terus kita juga pernah bikin event namanya Hackathon tahun 2016 saat itu. Jadi pas itu pingin ngelihatin bahwa sebetulnya masalah pertanian itu lumayan banyak. Nah pingin ngedekatin dari sudut pandang teknologi. Karena pas itu kan lagi booming tentang teknologi software atau hardware segala macam. Nah gimana kalau coba untuk solving masalah pertanian. Nah dari upaya-upaya kecil tersebut yang ternyata mengakibatkan beberapa anak muda malah akhirnya melihat pertanian dan desa itu sebagai potensi yang sangat efektif untuk bisa dikembangkan. Nah, jadi sekarang sebetulnya kalau yang ada yang pernah bilang kalau di desa itu sepi, sunyi segala macam, sekarang malah rame-rame aja tuh sebetulnya, karena ketika bisa ngelihat dan melihat desa itu sebagai potensi yang bisa dikembangkan bareng-bareng dan terutama oleh anak muda, nah itu bisa tercipta peluang yang banyak sebetulnya. Iya, bahkan sekarang juga mungkin pemerintah juga sedang menggaungkan desa-desa ini akan menjadi desa wisata seperti itu. Ya, nah ini juga bisa membangkitkan nama desa itu sendiri menjadi satu peluang yang bisa dilirik juga nih, entah itu dari mereka-mereka yang akan membuat usaha rumahan ataupun ya tempat itu menjadi daya tarik untuk berwisata ke sana gitu ya. Oke, berarti anak muda yang terlibat di Agradaya perannya apa, Mas? Ada, tadi kan saya awal cerita kita belum punya tim internal yang awalnya belum ada teknologi pangan atau pertanian. Sekarang udah ada. Jadi pas dulu kita ajak tim eksternal, nah sekarang tim-tim internal yang anak-anak muda dari kampus-kampus di Jogja itu dari ada yang farmasi, dari teknologi pangan, dari pertanian, nah itu jadi tim Agradaya sekarang. Jadi ada 12 kalau sekarang tim kami. Dan beberapa ya mayoritas yang bukan sepuh ya, mungkin senior itu cuma 2 orang, sisanya anak-anak muda semua. Wah, udah mulai ini ya, kayak ganti generasi juga nih. Dilatih juga anak-anak muda ya, karena mungkin pikiran anak-anak muda sekarang harus kerja di tempat yang mungkin ternama dan lain-lain. Ternyata anak-anak muda sekarang pun juga mereka ingin berwirausaha. Nah, mulai dari situ belajarlah dulu yang dari yang awalnya dulu seperti apa. Nantinya siapa tahu mereka juga akan membuka penerus-penerusnya Agradaya juga ya. Iya, itu yang kita harapin sih, Mbak. Karena sebetulnya kalau ngomongin desa, pertanian atau potensi-potensi di macam daerah itu kan banyak sekali. Itu dan jumlah desa di Indonesia kan 70-an ribu. Nah, bayangin kalau anak-anak muda yang dari desa-desa tersebut malah urbanisasi pindah ke kota, terus nanti yang masa depan desa ini bagaimana gitu, kalau bukan dari orang-orang di situ tersebut. Kalau bukan dari mereka ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk pendekatan ke masyarakat dan juga merubah mekanisme kerja mereka selama ini gimana, Mas? Itu memang prosesnya panjang. Jadi untuk mengenalkan proses pengolahan pasca panen, ini yang kalau kaitan dengan rempah-rempah, itu butuh waktu hampir 1 tahun memang. Jadi karena itu kebiasaan yang baru memang. Jadi kalau sebelumnya panen, dibersihin tanah sedikit langsung dijual, nah ini bersihin tanah, dicuci, diiris dengan ketebalan 3-5 mili, nah kemudian dijemur, kemudian perlu dibolak-balik segala macam. Nah itu memang butuh waktu yang lama. Cuman memang harus persisten dan konsisten memang, dan harus sabar memang untuk bisa untuk bisa ngikutin dengan standar atau spesifikasi yang kita inginkan di situ. Jadi mesti harus pelan-pelan dan lagi-lagi harus ngasih contoh. Jadi kalau kita ngajarin ya kita ngelakuin juga gitu, bukan cuman hanya bicara doang gitu. Benar. Nah itu dia. Berarti ada 1 tahun dulu ya untuk mengubah mindset mereka. Betul. Panen jual, tetapi ini panen mengolah kembali. Mengolah, ya betul. Oke, baik. Ini kan Agradaya sudah dari 2016. Betul. Seperti itu. Nah, untuk strategi agar mampu mendapatkan sertifikat seperti BPOM seperti apa, Mas? Ya. Nah, kalau terkait tentang permodalan, di awal itu sebetulnya masih dari kantong sendiri, dari sisa-sisa tabungan dulu. Sebelumnya saya sempat bekerja formal juga di perusahaan swasta dari beberapa tabungan saya dan istri saya. Tapi lama-lama juga habis sih, karena di awal itu ternyata ada banyak hal yang awalnya nggak kehitung, ternyata dikeluarin banyak. Nah, kemudian kami belajar tentang pola permodalan. Ternyata kita bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti NGO atau yayasan, kemudian komunitas dan juga universitas. Nah, untuk yang BPOM itu kami dapat dana hibah dari Kementerian Ristek sebetulnya. Kemudian untuk
kegiatan pengembangan masyarakat di Menore di tahun pertama. Kita bikin pelatihan, kemudian pembuatan solar room dryer. Saat itu dana hibah dari Australian Embassy sebetulnya. Wow. Jadi pas itu kita Agredaya bersama dengan 2 entitas yayasan yang lain, itu kita ngerekrut dana hibah di situ. Kemudian kami juga lumayan sering ikut kompetisi bisnis. Nah, itu sebetulnya punya beberapa manfaat kalau ikut kompetisi. Pertama, bisa ngevalidasi bisnis kita, karena ketika kita ikut kompetisi itu kan akan dinilai oleh dewan juri. Nah, di situ bisa kelihatan apakah bisnis kita menjual atau enggak, apakah produk kita, apakah market kita pas atau enggak. Nah, kita bisa dapat feedback dari sana. Kemudian yang kedua, ketika kompetisi kita bisa ketemu dengan banyak teman sesama peserta dan juga network dengan para dewan juri atau panitianya. Ketiga baru ngomongin hadiah sebetulnya. Itu jadi bonus paling terakhir. Nah, tapi itu juga bisa distimulus sih sebetulnya. Gitu. 2 minggu lalu baru dapat juga kompetisi, kita menang dari ada perusahaan Korea yang ngasih kita dapat juara 3 saat itu. Wow. Nah, mudah-mudahan Luar nanti biasa. akan diajak ke Korea juga kayaknya. Wow, bisa memperkenalkan Agredaya ke Korea ya nanti ya. Oke. Wah. Ini jadi motivasi anak muda seharusnya nih agar bisa membuat inovasi yang nantinya juga bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita sebagai pemiliknya, personalnya, tetapi juga bermanfaat juga bagi orang lain juga ya, terutama masyarakat yang memang ada di pedesaan seperti itu. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri, Mas? Pemasaran kita maksimalin semuanya sekarang ya, akhirnya mayornya ke online atau digital marketing. Jadi kita lewat marketplace, kemudian sosial media di Instagram, Facebook, kemudian social messenger pakai WhatsApp bisnis. Kemudian kita juga masih ngembangin di jaringan offline. Kita ada hampir di 20 kota di Indonesia, ada hampir 100-an jaringan, ada agen, reseller, distributor di situ. Terus kita juga nguatin pakai beberapa event workshop. Jadi kita bikin workshop tentang pengolahan rempah, kayak ada namanya, kita nyebutnya itu namanya herbarista. Jadi kalau barista itu kan kopi. Nah, ini peracik rempah. Sebetulnya itu ada namanya acaraki. Kalau udah bahasa Sanskrit, tapi itu terlalu serius namanya. Nah, nggak ngepop gitu. Nah, kita pilih namanya herbarista. Herbarista ya, jadi bikin beberapa minuman kayak turmeric latte atau coklat ginger, terus wedangan rempah, tapi dibikin yang kalau misalnya di foto itu Instagramable lah kira-kira. Gitu. Nah, kalau di Jogja untuk offline store-nya di mana aja? Offline store-nya nggak apa-apa nyebut. Iya, nggak apa-apa. Adanya Peppermint di dekat Tugu, kemudian daerah Parortaman itu ada beberapa toko Milas, kemudian Aromatic Store, kemudian ada Indoguna, R&B, terus di mana lagi ya? Ada di Agredaya sendiri di Minggir itu juga bisa. Di situ juga ada. Kalau untuk segmentasi utamanya ke siapa sih, Mas? Perempuan, ibu-ibu sebetulnya. Ibu-ibu usia 30 tahun ke atas yang sudah berkeluarga, yang baru mulai punya anak atau sudah punya anak di situ, kemudian tinggal di perkotaan. Karena kalau yang di desa itu sebetulnya nggak usah beli produk Agredaya karena dapat yang mentah diolah langsung itu lebih baik sebetulnya. Jadi ada yang sering tanya, kenapa jualnya mahal dan di kota doang? Ya karena yang di desa nggak usah beli, bisa bikin sendiri. Nah, jadi yang di kota, kemudian yang suka masak di rumah secara behavior, kemudian yang secara behavior juga bergaya hidup sehat. Jadi kayak misalnya suka meditasi, yoga, atau suka lari maraton atau sepedaan. Nah, segmennya fokusnya ke situ, ke perempuan, ibu-ibu. Oke, baik. Mas, tantangan terbesar saat ini apa sih, Mas, bagi Agredaya dalam memproduksi rempah-rempah saat ini? Ya, tantangan sih sebetulnya dari awal mulai sampai sekarang itu selalu ada ya. Jadi awal-awal itu modal jadi tantangan, kemudian antara produk versus market juga. Nah, sekarang itu lagi tantangannya itu terkait ini sih sebetulnya legalitas juga. Karena kami tahun lalu baru ikutan kayak pameran di London, Inggris. Nah, pas pulang-pulang jadi punya banyak PR karena ketika kita mesti jualan ke produk internasional, terutama di market kayak Eropa, Amerika dan Jepang, itu legalitas itu sangat teliti. Jadi mulai ngomongin harus kayak HACCP, kemudian juga organic certified. Nah, itu yang lagi pelan-pelan kita selesaiin. Jadi mulai dari yang BPOM TR dulu, terus GMP, nah baru nanti pelan-pelan HACCP dan juga organik. Nah, dari situ mudah-mudahan nanti produk-produk Indonesia bisa lebih mengglobal gitu.
Nah, usaha tidak mengkhianati hasil juga sekarang Ya. juga sudah akan go internasional. Amin. Bentar lagi ke Korea ya. Ya. Mudah-mudahan kita Ya. tunggu kabar baiknya loh, Iya, Mas. iya. Baik, Mas, tadi kan modal awal gitu kan dari personal, dari pribadi, dari tabungan bersama gitu, Iya, bersama dengan istri. Kalau misalnya untuk memotivasi anak-anak muda yang ingin juga mengembangkan bisnis, terutama dalam mengolah atau menginovasi rempah-rempah itu, gimana Mas? Untuk modal utamanya apa sih? Modal utama sebetulnya sih yang saya justru merasa paling paling berpengaruh besar itu modal network sebetulnya, Mbak. Oke. Karena saya bisa ketemu tadi misalnya ada kementerian atau ada lembaga BUMN tertentu itu karena luasnya jaringan silaturahmi bisa dibilang. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, yang mungkin masih SMA atau bahkan kuliah, itu malah justru saya saranin untuk berteman sebanyak-banyaknya. Terutama yang teman-teman yang positif ya harusnya. Iya, Jadi benar. bisa melalui organisasi Iya. atau ikut kayak ada kita kan beberapa universitas sering ada kayak pertukaran apa sih namanya, pertukaran pelajar Iya. atau apa. Nah itu ikutin itu karena nanti bisa jadi teman-teman kita yang ketemu di satu momen tertentu itu bisa punya koneksi di suatu kesempatan yang mendatang. Nah, dan jangan takut untuk terus mencoba sebetulnya. Iya. Dan lagi-lagi tadi tentang betulnya tidak ada yang betul-betul baru di dunia ini. Ketika pas awal kami belajar ketemu tentang potensi rempah, nah kami belajar banyak tentang riset-riset terutama dari beberapa universitas di Jogja. Dan kita ngedatengin fakultas tersebut, kemudian ketemu dengan dosennya. Nah, ketemu dosennya itu karena kita punya kenalan yang pernah kuliah di situ. Dan kita kemudian diajak ke perpustakaannya, ngelihat riset yang udah ada. Nah, dari situ sebetulnya tinggal kita turunkan apa yang sebelumnya adalah ranah riset sebagai ranah praktis di masyarakat. Nah, itu karena pertemanan lagi-lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba dan sebetulnya tidak ada yang betul-betul baru. Yang kita lakukan adalah istilahnya kaizen, mengambil yang baik, membuang yang buruk, ciptakan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Nah, itu noted banget itu di garis bawahi itu ya. Iya. Jadi relasi itu penting, tapi relasi yang benar-benar positif gitu kan, nantinya bisa menguntungkan untuk diri kita sendiri dan juga nantinya akan menguntungkan juga untuk orang lain gitu ya. Iya, betul. Mas, satu pesan dong untuk anak-anak muda sekarang ataupun untuk mereka-mereka yang ingin membangun usaha, terutama untuk lebih memperkenalkan rempah-rempah Indonesia seperti itu agar nantinya orang-orang tidak mengatakan bahwa minum rempah kuno jadul gitu. Iya. Ada nggak sih pesan-pesan dan juga biar mereka tuh semangat gitu untuk kembali mengenalkan rempah-rempah sebagai pangan Indonesia juga nih gitu. Iya. Kalau di beberapa negara lain ya, terutama kayak misal India, mereka tuh punya pengobatan tradisional juga namanya Ayurveda, yang kemudian juga mendunia Ayurveda. Kemudian China juga punya TCM atau Traditional Chinese Medicine, dan sebetulnya Indonesia ya punya jamu, punya rempah-rempah di situ. Nah, cuman kalau ini kadang-kadang kalau orang atau anak muda itu kalau misalnya ini belum dibawa atau di viral oleh bule itu belum mau melirik di situ. Nah, padahal kalau kita bisa ngelihat kekayaan atau keanekaragaman pengobatan tradisional itu sangat kaya, dan kalau bukan anak-anak muda atau kita sendiri yang manfaatkan, nanti siapa lagi sebetulnya. Dan sebetulnya kalau berbicara atau mungkin kayak ngelihat dalam kondisi pandemi sekarang, kita akhirnya bisa berefleksi karena ternyata ada beberapa jenis komoditas pertanian yang harusnya itu bisa ditanam di Indonesia, ternyata awalnya itu kemudian impor. Dan mungkin pernah tahu awalnya itu kayak gula, bawang bombay itu kan sempat mahal banget karena ternyata itu harus impor dari negara lain. Nah, padahal Indonesia bisa, kalau ngomongin gula itu punya keanekaragaman pemanis, tidak cuman gula tebu sebetulnya. Ada gula kelapa, gula aren, ada stevia, ada gula sorghum juga bisa. Jadi sebetulnya gula atau pemanis itu banyak. Termasuk juga kalau ngomongin pengobatan yang sifatnya tradisional, nah rempah-rempah itu jumlahnya ada ratusan bahkan. Dan itu malah kayak sekarang nih kami lagi udah sebulan ini kita lagi ngeriset binahong yang minta justru dari Jepang. Jadi ada satu calon buyer yang ada di Jepang minta dirisetin bikin binahong powder. Nah, binahong itu kita agak bingung awalnya karena kalau misalnya kita beli itu nggak mau dibeli masyarakat karena itu tanaman yang liar dan tumbuh sendiri. Jadi kalau nggak mau ambil aja mas gitu, ini nggak ada harganya sebetulnya. Nah, maksudnya Jepang aja udah bisa ngambil binahong untuk kalau binahong kan punya manfaat untuk penyembuhan luka atau lecet segala macam dan antioksidan yang bagus juga di situ. Nah, kalau kita lagi-lagi bisa ngelihat atau mungkin Indonesia yang terlalu kaya jadi kita jadi terlena gitu. Tapi sebetulnya lagi-lagi kita punya kekayaan yang banyak. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk masa depan kita juga
gitu. Oke, manfaat sebaik-baiknya ya. Manfaatkan semua sebaik-baiknya untuk masa depan kita juga tentunya. Terima kasih Mas Andika Ya, sama-sama. kesempatannya hari ini. Luar biasa karena banyak sekali ilmu yang bisa kita petik, dan juga untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, tadi sudah dikatakan bahwa modal pun juga mulailah dari relasi terlebih dahulu, baru kita hitunglah rupiahnya nanti, itu masalah belakangan ya. Betul. Kalau misalnya kita dapat sokongan dana pun juga sudah alhamdulillah banget nih gitu kan, malah terbantu juga. Dan jangan lupa yang paling penting adalah niatnya juga ya. Ya, betul banget. Niatnya yang paling penting untuk kita terapkan agar usaha yang kita kembangkan, terutama untuk tetap menjaga lumbung pangan Indonesia ini tetap terjaga. Nah itu tergantung dari niat kita juga. Terima kasih Mas Andika untuk kesempatan hari ini. Terima kasih juga. Saya sangat terhormat dan senang banget bisa diundang di Forbil Institute. Iya, kita tunggu kabar baiknya ya. Kalau ke Korea kabar-kabar. Bisa lihat postingan juga di Agradaya. Nunggu pandemi agak reda dulu kayaknya. Iya benar sekali. Kita tunggu postingan di Agradaya tentunya. Terima kasih juga semuanya yang sudah menyaksikan Foodcast, dan juga jangan lupa dengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia, dan series Foodcast dapat didengar melalui channel YouTube kami, dan jangan lupa follow media sosial kami juga di Instagramnya di forbil_institute, dan juga kunjungi website kami di forbil.id. Sampai jumpa di segmen berikutnya.